saya awali dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita diberikan nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita masih bisa mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu semua dapat mengikuti pelatihan pada pagi hari ini dengan mental yang teruji, pikiran yang terisi, dan juga bergembira selalu. Sebelumnya perkenalkan juga, nama saya Iqbal Kurnawan. Saya di sini selaku moderator pada pagi hari ini akan membawakan pemateri kita, atau saya akan mengenalkan pemateri pada pagi hari ini. Pemateri kita, ya ini ada Bapak Abdi Maulana. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua yang akan membawakan materi profil pelajar Pancasila yang tepatnya khusus pada poin kreatif dan juga bernalar kritis. Oke Bapak Ibu, langsung saja karena pemateri kita sudah hadir, kita langsung sambut saja pemateri kita, yakni Bapak Abdi Maulana. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Iqbal atas waktu dan kesempatannya. Nah, bisa terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak. Nah. Jadi saya akan membawakan materi mengenai profil pelajar Pancasila. Tetapi hanya berfokus pada 2 poin saja. Poin apakah itu? Nah, sebelum saya sampaikan apa itu poinnya, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada pantun. Terlihat Bapak Ibu? Nah, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Ke Kalimantan beli celana. Membeli celana untuk istri. Perkenalkan, saya Abdi Maulana. Di sesi ini menjadi pemateri. Nah, mantap betul. Nah, jadi nama saya itu Abdi Maulana atau biasa dipanggil Abdi. Nah, di Kalimantan ada yang namanya Pasar Terapung. Itu mungkin bisa dilihat di samping kiri layar Bapak Ibu. Nah, jadi ikonnya biasanya kalau ke Banjarmasin itu ada Pasar Terapung. Ya, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan dengan ice breaking. Ice breaking kita ini sederhana aja, cuma melatih konsentrasi. Ketika saya sebutkan burung, Bapak Ibu menjawabnya berenang. Ketika saya sebutkan ikan, Bapak Ibu menyebutnya terbang. Jadi kebalikannya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, coba nyalakan mic-nya dulu. Kita mulai. Siap, Abdi. Ikan. Terbang. Terbang. Ikan. Terbang. Terbang. Burung. Berenang. Berenang. Ikan. Terbang. Burung. Berenang. Berenang. Burung. Berenang. Berenang. Ikan. Terbang. Terbang. Burung. Berenang. Berenang. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Ternyata konsentrasinya masih sangat baik, masih sangat fokus untuk melanjutkan ke sesi materi kita kali ini. Nah, jadi kita lanjutkan lagi ke materinya. Nah, jadi sebelum masuk ke poin inti yang akan saya sampaikan, kita kilas balik dulu nih ke materi yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, yaitu mengenai profil pelajar Pancasila dan beberapa poin yang terkandung di dalamnya. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat.
yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Nah, jadi ada 6 ciri utamanya. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu poin yang kedua itu ada berkebenekaan global. Nah, jadi kebenekaannya sekarang global, lebih luas. Yang ketiga itu bergotong royong. Nah, ini kebiasaan rakyat Indonesia itu bergotong royong dari dulu. Yang keempat mandiri, dan kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan poin kelima dan keenam, yaitu bernalar kritis dan kreatif. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video. Mungkin Bapak Ibu bisa menyimaknya dulu. Halo sahabat karakter, siapa yang dalam kesehariannya sudah menerapkan nilai-nilai karakter Pancasila yang merupakan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis atau masih pada bingung? Menurut saya, jika kita mengambil keputusan hanya dengan mendengar penjelasan satu pihak akan menjadi kurang objektif. Saya setuju dengan Rina. Baiknya kita cari dulu informasi lain. Profil pelajar Pancasila yang mempunyai nilai karakter bernalar kritis akan secara objektif memproses informasi yang diterima. Untuk bisa menerapkan nilai ini dalam keseharian, ada beberapa hal nih. Saat menerima sebuah informasi, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, mencari berbagai informasi tambahan yang terkait, dan mampu menganalisa hingga membuat sebuah kesimpulan. Selanjutnya, sebelum membuat keputusan, kita harus benar-benar menggunakan akal dan nalar untuk menggali informasi, fakta, dan data yang mendukung. Sehingga keputusan yang kita buat sudah dianalisa dengan tepat dan objektif. Selain itu, bernalar kritis juga akan membuat seseorang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari, sehingga bisa memperoleh keputusan yang cepat dan tepat. Gimana teman-teman? Setelah penjelasan ini, kita harus mulai menerapkan profil pelajar Pancasila bernalar kritis ya. Jangan ragu lagi untuk mengutarakan ide atau pendapat. Bernalar kritis secara tepat dapat membawa manfaat untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, dari video ini sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah mendapat gambaran seperti apa bernalar kritis itu. Tetapi akan saya tambahkan sedikit lagi. Apa sih sebenarnya bernalar kritis itu? Nah, jadi pada poin kelima itu ada yang namanya bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Nah, di sini ada 5 elemen kuncinya. Yang pertama itu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua ada menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat ada merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang kelima ada mengambil keputusan. Nah, jadi kita sebagai pendidik atau pengajar sebisa mungkin mengarahkan siswa ataupun murid kita agar bisa bernalar kritis dalam belajar. Jangan sampai kita hanya menyampaikan materi itu satu arah, artinya kita hanya berceramah, tidak ada feedback atau timbal balik dari siswa kita. Jadi harus ada feedback dari mereka. Mereka harus bisa menyampaikan gagasan, mengevaluasi, dan mengambil keputusan secara tepat. Nah, mungkin itu seperti itu gambaran dari bernalar kritis ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke poin yang ke-6.
Nah, tapi di sini akan ada sebuah video lagi yang akan saya tampilkan untuk gambaran seperti apa itu kreatif. Hai sahabat karakter, kamu pasti tahu ya, begitu banyak karya anak bangsa yang mampu membantu masyarakat Indonesia, bahkan hingga diekspor ke mancanegara. Siapa sih yang gak ingin ikut serta membanggakan negara kita tercinta? Nah, sebagai karakter pelajar Pancasila, salah satu nilai yang harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai kreativitas. Ian, ayo kita uji coba hasil penemuan kita ini. Sepertinya bagian ini masih belum sempurna ya. Kita uji saja dulu. Nanti kita kembangkan lagi sampai menjadi cukup sempurna untuk dipamerkan. Nilai kreatif yang dimaksud adalah kita mampu memodifikasi atau menghasilkan sebuah ide yang orisinil, bermanfaat, dan berdampak untuk sekitar. Untuk memulainya, tidak susah kok. Kamu bisa memulai dengan berani mengutarakan ide, pendapat, perasaan, atau bahkan gagasan untuk memecahkan sebuah masalah. Jika sudah begitu, kita bisa mencoba mempraktekkan nilai kreativitas lain seperti membuat sebuah karya sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Harapannya, karya kita mampu memberikan solusi atau manfaat untuk orang lain di sekitar kita. Bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karakter pelajar Pancasila yang baik akan selalu terbuka pada hal baru, memanfaatkan peluang dan menimbang segala keputusannya. Jadi, ayo kita sama-sama menjadi karakter pelajar Pancasila yang kuat dan mulai menerapkan nilai-nilai kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal kecil. Nah, ini poin yang terakhir atau yang keenam. Nah, saya rasa poin kreatif ini poin yang sangat penting untuk pelajar saat ini atau di era sekarang ini. Karena dituntut kreatif. Nah, jadi apa itu kreatif? Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ada elemen kunci kreatif. Yang pertama itu menghasilkan gagasan yang orisinil. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Nah, jadi ada dua. Mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan lagi ke Bapak Iqbal sebagai moderator. Oke, baiklah, terima kasih Pak Abdi atas materi yang sudah diberikan, cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Materi yang disampaikan cukup baik, lugas, dan mudah dipahami. Oleh karena itu kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk Pak Abdi. Luar biasa pemateri kita pada pagi hari ini. Saya ulas sedikit mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Pak Abdi mengenai profil pelajar Pancasila pada poin bernalar kritis. Bernalar kritis di sini dalam artian pelajar kita, peserta didik kita atau pelajar Indonesia harus mampu bernalar kritis, harus mampu menilai secara objektif dan mengeksplorasi segala gagasan yang mereka punya. Tujuannya untuk menjadikan diri mereka ini memiliki kemampuan-kemampuan bernalar yang kritis untuk mendukung profil pelajar Pancasila ini dapat diterapkan di seluruh pelajar Indonesia. Poin berikutnya, Pak Abdi juga menjelaskan bahwasannya poin pelajar Pancasila berikutnya adalah kreatif. Dalam artian peserta didik kita, pelajar Indonesia harus menjadi orang-orang yang kreatif. Kreatif di sini, peserta didik harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki
yang melahirkan gagasan-gagasan orisinil dan tindakan-tindakan yang nyata. Tujuannya apa? Untuk membawa harum nama bangsa Indonesia dengan potensi dan hasil karyanya di internasional ataupun di lingkungan sekitar. Jadi ini cukup menarik sekali pembahasan kali ini Bapak Ibu. Oleh karena itu saya buka sesi tanya jawab. Saya berikan untuk satu orang penanya. Siapa yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu, dipersilakan. Baiklah Bapak, boleh saya bertanya? Ya, boleh. Ada Bu Fitri. Silakan Bu Fitri, silakan ditanyakan langsung saja Bu. Baiklah, terima kasih Bapak Iqbal atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Abdi, di sini saya mau bertanya nih Pak, perihal kritis dan kreatif tadi. Jadi pertanyaan ini saya include-kan aja jadi satu ya Pak ya. Menurut Bapak, bagaimana sih cara menumbuhkan profil pelajar yang bernalar kritis dan kreatif pada pembelajaran bahasa Indonesia? Mengingat mapel kita semuanya adalah bahasa Indonesia. Bagaimana cara menerapkannya kepada peserta didik kita? Terima kasih Bapak, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya. Pertanyaan yang cukup luar biasa yang sudah diberikan kepada Pak Abdi. Dipersilakan Pak Abdi untuk menjawab pertanyaan yang diutarakan oleh Bu Fitri. Ya, terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Yang pertama, bernalar kritis. Kita kan di sini semua guru bahasa Indonesia. Mungkin tidak asing dengan yang namanya teks eksposisi ataupun debat. Nah, di situ kan semuanya itu mengemukakan ide atau gagasan. Kita ambil contoh yang pertama teks eksposisi. Nah, di situ kan mereka diharuskan atau kita arahkan untuk mengemukakan gagasan pendapat mereka tentang hal apapun itu. Begitu juga dengan debat. Nah, di situ mereka mengemukakan pendapat, menyampaikan argumen. Nah, itu kan masuk bernalar kritis tadi. Nah, yang selanjutnya itu ada kreatif. Nah, memang kita sebisa mungkin mengarahkan siswa ataupun murid kita ini agar bisa kreatif. Nah, itu harus kita mulai dari diri kita sendiri sebagai pendidik ataupun pengajar. Secara sederhana aja misalnya, kita ambil teks eksposisi tadi sebagai contoh. Kita berikan tugas untuk membuat teks eksposisi. Jangan sampai kita membuat itu hanya sampai mereka tuliskan di atas kertas saja atau diketik lalu di print. Itu kan tidak masuk unsur kreatifnya. Artinya kita harus bisa mengemas yang namanya teks eksposisi itu menjadi suatu hal yang kreatif. Misalnya kita ambil contoh. Kalau dulu kan mungkin sebelum pelajar PJJ ini kan ada yang namanya mading tuh di sekolah. Nah, misalnya teks eksposisinya tadi kita arahkan murid kita itu untuk dijadikan sebuah mading. Nah, ditata secantik mungkin, seindah mungkin, ditempel di mading sekolah. Nah, itu kan kreatif. Kalau sekarang mungkin kita PJJ bisa mungkin mereka diaplikasikan ke sebuah aplikasi, misalnya aplikasi sederhana seperti Canva ataupun kalau bisa Corel Draw seperti itu. Nah, di situ kan bisa mereka upload di medsos mereka. Nah, itu kan menjadi nilai hal yang kreatif. Artinya tidak hanya sampai ditulis di kertas, diberi nilai, lalu ditutup lagi. Nah, jangan sampai siswa kita hanya seperti itu saja. Nah, begitu juga dengan misalnya kita ambil contohnya
debat tadi. Nah, kan bisa saja nih kan zaman sekarang kan banyak yang namanya podcast atau apapun itu namanya. Misalnya saja mereka saat mengutarakan pendapat melalui debat direkam, dijadikan sebuah konten. Nah, saat ini kan yang namanya konten itu bisa menjadi uang. Artinya dari kekreatifan mereka itu nantinya bisa menghasilkan sesuatu hal. Nah, itu kita sebisa mungkin mengarahkan ke sananya. Misalnya mereka membuat puisi, jangan sampai hanya puisinya itu dituliskan lalu disimpan lagi di dalam buku, dimasukkan ke dalam tas. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kita harus bisa mengarahkannya lebih luas. Jadi jangan sampai di situ-situ aja. Bagaimana mungkin kita mengarahkannya supaya muncul sisi kreatifnya itu tadi. Nah, mungkin itu saja Ibu Fitri, sudah terjawabkan. Terima kasih Pak Abdi atas jawabannya. Jadi memang pada intinya untuk mengaplikasikan atau mengamalkan nilai-nilai kreatif atau profil pelajar Pancasila terhadap peserta didik kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu sangatlah banyak sekali cara dan metodenya ya Bu Fitri. Bisa kita ambil contoh tadi menurut Pak Abdi betul, contoh mengembangkan teks eksposisi, sebuah karya puisi, ya. Jadi semoga itu semua jadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih Pak Abdi, saya ucapkan sekali lagi atas materi yang sudah diberikan cukup luar biasa. Terima kasih juga untuk para Bapak Ibu yang sudah aktif dalam diskusi pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu dilindungi Allah dan dijaga kesehatannya serta dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup di sini ya Bapak Ibu ya, mengingat waktu kita memang sudah terbatas dan sudah habis juga waktunya. Sebelum saya tutup, saya mau ambil gambar Bapak Ibu dulu. Silakan berpose masing-masing Bapak Ibu. Kita simbolkan vokasi seperti ini ya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak. Saya selaku moderator Iqbal Kurnawan memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita berjumpa pada kesempatan atau pada lain waktu yang berbahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.